warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Kepada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermujalasah dalam satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid atau Baitullah. Mudah-mudahan karena kita duduk di tempat yang mulia, kita semua juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Pada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan kitab Bulughul Maram yang pada saat ini kita akan masih membahas tentang antara imam dan makmum. Dalam hal ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan riwayataken saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud ngendikane qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane ngendika ya ummu ngimami al-qauma ing qaum, sapa aqra'uhum wong kang luwih apal-apale li kitabillahi maring kitabe Allah Ta'ala. Fa ing kanu moko lamun ono sapa kaum fil qiraati ing dalem apalan apalan qiraah iku sawaan padha fa'a'lamuhum moko ngimamono sapa wong kang luwih alime kaum bisunnati kelawan perkara sunnah. Fa ing kanu moko lamun ana sapa kaum fi sunnati ing dalem perkara sunnah iku sawaan padha fa aqdamuhum moko ngimamono sapa wong kang luwih ndingini apa hijratan ing dalem hijrohe. Wa ing kanu lan lamun ana sapa kaum fil hijrati ing dalem hijrah iku sawaan padha fa aqdamuhum moko ngimamono sapa wong kang ndingini kaum salman apane manjing agama Islame. Wa fi riwayatin lan ing dalam sewiji riwayat iku sinan apane ing dalam umure. Wala yu'ammanu wala yu'ammana lan ojo ngimami temen sopo ar-rajulu wong lanang ar-rajula ing wong lanang kampene fi sultanihi ing dalem kekuasaane utawi kratone ar-rajul ingkang kaping kalih. Wala yaqumtu lan ojo lungguh sapa rajul fi baitihi ing dalem umai ar-rajul ala takrimatihi ing dalem lemeke ar-rajul sing nomor loro niku nggih. Maknane illa bi iznihi ing
kecuali kelawan izine ar-rajul sing nomor loro. Pertama kan ar-rajul pertama, ar-rajul yang kedua itu ada. Artinya begini, dalam satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan ketika kita dalam satu kaum, maka yang menjadi imam itu yang pertama adalah orang yang paling hafal di dalam membaca Qur'annya dulu. Itu yang diutamakan. Kalau dari satu kaum itu ada yang menyamai dalam hal hafalan itu sama-sama hafal Al-Quran atau banyak hafal Al-Qurannya itu sama, ya, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih mengetahui tentang kesunahan. Jadi hafal Qurannya pada baik, terus kalau memang sama, maka di antara kedua orang tersebut yang paling alim di dalam masalah sunnah itu siapa? Itu yang didahulukan. Nah, terus kalau memang sama, hafal Qur'annya sama, masalah pengetahuan masalah kesunahan juga sama, fa'aqdamu hijratan. Kalau di sini akan ada kaum muhajirin, kaum ansor. Kalau apa ya? Kalau di dalam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang pertama kali hijrah ke Madinah itu siapa? Hitungannya seperti itu. Ya. Hitungannya seperti itu. Fa in kanu fil hijrati sawaan. Kalau hijrahnya sama, fa'aqdamuhum salman, maka yang diutamakan adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Itu siapa? Kalau di sini dalam riwayat lain tidak masuk Islam tapi dengan sinan, kalimat sinan, orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa? Itu yang menjadi yang layak dijadikan sebagai imam dalam kaum tersebut. Wala yu'ammana ar-rajula fi sultanihi. Di dalam hadis ini juga mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak boleh menjadi imamnya satu kaum, bukan tidak diperbolehkan. Artinya begini, seseorang itu jangan mengimami kaum di daerah kekuasaannya orang lain. Kekuasaannya orang lain. Misalnya, salah satu contoh kecil, saya terbiasa di sana, ya, saya terbiasa di sana. Saya masuk tidak boleh mengajukan diri menjadi imam, karena di sini ada bukan daerahnya, itu Fisultani, karena itu bukan daerahnya, kecuali maka dilanjutkan dengan hadis ini, wala yaqutu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi, dan tidak diperbolehkan kita duduk di rumahnya seseorang kecuali dengan izin. Itu dikiaskan semacam itu. Dikiaskan semacam kalau kita sedang melancong atau gimana saja kita berada, kita pergi menjadi musafir, kita tidak boleh menjadi imam kecuali tuan rumahnya itu memberi izin, silakan, mempersilakan kita untuk dijadikan imam. Ini bukan tidak boleh, artinya kaitannya dengan adab atau tata krama. Tata krama kita sebagai tamu dan kita mendatangi orang yang mempunyai kekuasaan di daerah tersebut. Kaitannya dengan tata krama, kita bukan orang di daerah sekitar situ. Nah, kecuali kan kalau ini illa biiznihi, kecuali dipersilakan untuk menjadi imam atau dipersilakan untuk duduk di tempatnya
Ini diperbolehkan. Hadis yang ketiga, hadis selanjutnya walibni majalan kadulan iku tetap kadue Imam Ibnu Majah min hadis Jabir saking hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu an. Dawe wala tu ammana imro'atun rajulan wala tu ammana lan ojo ngimami temen sopo imro'atun wong wadon rajulan ing wong lanang. Ini jelas kita sudah pelajari masalah di Safinatun Najah bahwa seorang perempuan itu tidak boleh mengimami laki-laki, itu jelas. Wala a'rabiyun muhajiron, dan orang pedalaman ya, a'rabin badui ya. Nah, sekarang itu badui mengimami orang muhajir kan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wala fajirun lan ora wong kang lacut lan ora kenang ngimami sapa wong kang lacut mukminan ing wong mukmin. Orang yang ahli maksiat ini tidak boleh mengimami orang yang mukmin. Nah, tapi ini hadisnya itu dhaif. Kadang orang Badui itu dalam segi bacaannya itu lebih fasih juga ada. Makanya ini dikatakan wa isnadu wahin ya. Wa isnadu sanate itu dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Wa an Anas radhiyallahu anhu lan den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi rusu sufufakum padha ngrapikna sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira sofe sira kabeh wa qaribu lan padha marekana sapa sira kabeh bainaha ing dalem antarane sufufakum wa hadzulan padha apa jenenge nyamai apa nyawa jenenge ngencengono sapa sira kabeh lan padha ngencengono sapa sira kabeh bil a'naqi kelawan pira-pira pundak sira. Di riwayat lain itu gulu ya, gulu sira. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an ini mengatakan ketika kita berjamaah maka disuruh rusu sufufakum, jadi meluruskan barisan wa qarabu bainaha lan dekat berdekatan softnya itu saling berdekatan wahadu bil a'naqi lan lurus dengan leher atau pundak, kalau maknanya pundak. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi hadis ini dalam masalah shaf itu jangan sampai kita itu tidak lurus. Meluruskan barisan ketika dalam sholat berjamaah itu sampai rapat, ketika depan sudah rapat, belakangnya baru dirapatkan. Jangan depan itu masih ada yang kosong, sudah membuat baris sendiri. Ini diusahakan supaya rapat dulu, shaf yang depan baru belakangnya. Jangan depan belum rapat, belakang sudah membuat shaf lagi. Jadi kalau sudah rapat baru membuat shaf belakangnya silakan. Asal setiap shaf, setiap baris itu rapat, jangan sampai ada ruangan untuk supaya tidak menjadikan shaf itu rapat.
Wa qarabu wa hadu, dan barisan itu diukur dengan pundak atau bulu leher. Kalau si anak ya memang maknanya bulu, cuma di sini diberi makna itu pundak. Jadi pundak. Kalau leher kan mungkin beda-beda, kalau pundak kan mungkin sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lan den riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abu Hurairah, ngendikane qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Khairu sufufir rijali utawi luwih bagus-baguse barisane wong lanang, sofe wong lanang iku awwaluha, kawitane sufuf atau kawitane sof. Wa syarruha utawi luwih ala-alane sufuf iku akhiruha, akhire sof, akhire sufuf. Jadi sebaik-baiknya sof bagi laki-laki itu sof yang pertama. Sebaik-baiknya sof barisan khusus untuk laki-laki itu sof yang pertama. Dan yang paling jelek softnya itu yang paling belakang. Terus wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Ini kalau perempuan sebaliknya. Wa khairu sufufin nisa'i utawi luwih apik-apike pira-pira sofe wong wadon, pira-pira wong wadon iku akhiruha, akhire sufuf. Wa syarruha lan utawi luwih ala-alane sufufin nisa iku awwaluha, kawitane sufufin nisa. Jadi kalau perempuan itu malah kebalikan daripada laki-laki. Kalau perempuan softnya di soft awal itu jelek, tapi kalau softnya paling belakang justru malah lebih baik. Karena dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan jamaahnya tidak berdampingan semacam ini. Perempuan di sana, laki-laki di sini enggak. Tapi prosesnya jadi dulu zaman Rasulullah itu laki-laki itu di depan, perempuan itu di belakang. Makanya soft paling jelek untuk laki-laki karena berdekatan dengan perempuan. Nah, kalau soft di depan perempuan itu paling jelek karena berdekatan dengan laki-laki. Ini yang menyebabkan baik atau tidaknya soft untuk laki-laki dan perempuan. Jadi karena memang zaman Rasulullah itu perempuan itu khusus di belakang, bukan di depan. Kalau laki-laki itu di depan. Maka sebaik-baiknya softnya laki-laki itu di depan. Tapi biasanya jorok-jorokan ya. Biasanya jorok-jorokan, ngarep ya. Padahal itu soft yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen memperoleh fadilah jamaah terbaik ya seperti itu, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalau laki-laki di depan, kalau di belakang berarti perek wong wadon. Jadi kalau hadis ini diterapkan ke jamaah untuk saat ini, berarti soft yang terjelek itu yang berdampingan dengan perempuan, ya. Berdampingan. Karena kan saya kan modelnya jejer, anak sing jejer, anak sing modelnya anu. Nah itu yang paling berdekatan dengan perempuan itu yang paling jelek. Begitulah sebaliknya, perempuan yang softnya itu terdekat dengan laki-laki itu yang paling jelek menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, lan den riwayataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Abbas, ngendikane sholaitu salat sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah dzatal laili ing dalem sewiji wengi. Fakum tumoko ngadeg nggih.
ngadeg salat sapa ingsun, ngadeg salat sapa ingsun an yasarihi saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Fa akhadha moko nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kelawan sirah ingsun miwaroi saking mburi ingsun. Faja'alani moko ndadekaken sapa Kanjeng Nabi ni ingsun an yaminihi saking arah tengene Kanjeng Nabi. Jadi suatu saat sahabat Ibnu Abbas itu dalam satu malam berjamaah dengan Rasulullah, berjamaah dengan Rasulullah, dan ketika berdiri sahabat Ibnu Abbas itu berdirinya di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Jadi ini ceritanya berarti berdua, berdua dengan Rasulullah, jamaah dengan Rasulullah sebelah kirinya. Kemudian Kanjeng Nabi fa akhadha Rasulullah bi ra'si min warai faja'alani an yamini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya sahabat Ibnu Abbas, ditarik dari arah belakang. Prakteknya seperti apa nggak tahu, cuma hadisnya seperti ini. Jadi asalnya itu sebelah kiri, ditarik seperti ini mungkin ya. Kalau prakteknya nggak tahu nih. Terus diarahkan ke arah sebelah kanannya Kanjeng Nabi. Ini praktek kalau kalau prakteknya, jadi kalau kita berjamaah berdua, berjamaah berdua itu yang pertama kalau jamaah. Jadi makmum itu di sebelah kirinya, cuma agak maju ke depan sedikit. Batasannya kemarin kalau di Safina kan sing penting kakinya itu tidak mendahului kakinya imam. Itu batasan semacam itu. Sing penting kakinya itu tidak mendahului kakinya imam. Kalau ada jamaah lagi tambah misalnya, kalau ada jamaah lagi, satu lagi, maka di belakangnya imam. Kemudian makmum yang pertama tadi karena sudah posisinya itu hampir bersamaan, hampir sejajar dengan imam, maka mundur supaya meluruskan dengan makmum yang kedua. Praktek kayak sapa misalnya itu praktek yang ben paham. Insyaallah jenengan wis paham kabeh ya. Jenengan paham berdiri enggak apa-apa. Satu lagi misalnya madhep mana? Nah, ini imam misalnya. Ini imam. Ini kalau menjadi makmum, kalau memang berdua posisinya seperti ini, berdekatan. Yang penting kakinya itu tidak menyamai atau mendahului daripada imam. Nah, kalau ada makmum yang kedua, maka makmum yang kedua di sini proses sadar bahwa ada makmum yang kedua, kamu itu mundur. Mundurnya itu dengan jangkaan, bukan hong jelek-jelek ya. Contohnya mundur satu sampai sama dengan sejajar dengan makmum yang kedua. Coba mundur tarik lagi tarik. Nah, posisinya semacam ini kalau memang posisi kalau ingin mendapatkan fadilah dari jamaah dalam hal masalah urusan shaf. Paham ya? Jadi engko adung pejamaah jaloroke aja kayak prosesnya, tapi di depan. Kalau ada makmum lagi, makmum yang kedua ini di posisi di belakang. Terus kamu mundur satu langkah. Jangan jelek mau batal sholatnya. Jadi proses melangkahnya itu seperti tadi. Satu, jajarna, dua, nah. Ya. Angger langsung seperti ini, 1, 2, batal 3 kali hitungannya.
Ya, paham ya? Iya, udah. Kalau jenengan mungkin paham, tapi ini kan barangkali belum ada yang paham. Langsung dipraktekkan. Jadi tadi membahas masalah makmum dan imam. Terus lanjut wa an Anas radhiyallahu anhu lan den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Anas, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakumtu moko ngadeg sapa ingsun ana ya ingsun wayatimun lan sertane bocah yatim khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Wa ummu Sulaimi utawi lan hale utawi ummu Sulaimah iku khalfana ing dalem buri ingsun. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Itu sahabat Anas menceritakan bahwa sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdiri di belakangnya Kanjeng Nabi, kemudian sejajar dengan kemudian bersamaan dengan anak yatim itu sejajar dengan sahabat Anas. Jadi bersama dengan di situ ada anak yatim sejajar. Kemudian ini sahabat Ummu Sulaimah itu di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak boleh bersejajar dengan saf laki-laki, sejajar dengan saf laki-laki. Jadi kalau memang ada jamaah semacam itu, maka tetap perempuan itu di belakang, tidak boleh sejajar dengan safnya laki-laki. Nah, mungkin itu dulu, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Biasanya kan kalau jamaah di musola rumah kan musola rumah agak kecil ya, Tat? Iya. Musola rumah agak kecil. Terus kalau misal saya sebagai anak, bapak imam, Iya. kemudian ini bapak, kemudian ini saya di sini. Iya. Karena musolanya kecil, terus ibu di sini, itu enggak apa-apa ya, Tat? Yang atau gimana, Tat? Posisinya. Ini imam, ayah, terus yang penting tidak sejajar yang dengan perempuan gitu. Iya, yang penting tidak sejajar dengan safnya laki-laki. Berarti enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Terus satu lagi, kadang kalau jamaah berdua kan, kalau ya di perjalanan atau gimana kan, imam di sini, punten pakai tangan kiri, imam di sini, terus makmum kan di sebelah kanan imam kayak gini. Terkadang ada makmum baru yang ikut-ikut Tapi di sampingnya, sampingnya makmum itu. Terkadang saya pernah ke belakang, makmumnya itu tetap di sini. Kadang kayak gitu, Man. Iya, karena memang tidak tahu kan ya sebenarnya. Karena kalau memang semacam itu kan berarti memang harus ada salah satu mundur. Ya, mundur kalau memang supaya safnya itu tidak sama dengan safnya imam. Aslinya tidak ada masalah, cuma karena ketidaktahuan saja. Kalau katanya bagaimana mikirnya? Ngaji. Ya. Terus tambahan lagi, misalnya kalau sudah ada makmum yang terus sudah sejajar, terus ada makmum lagi, ya, maka yang didahului adalah barisan yang sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Berarti berarti ngisinya sebelah kanannya dulu sampai rapat baru kiri diisi, seperti itu. Itu tambahan. Iya, satu ya. Ada lagi berarti sebelah kanannya. Ya.
Terus batasan niku Det, batasan rapatnya sop Det. Itu apakah harus nempel? Kalau nempel apanya? Nempel kakinya atau mungkin pundaknya? Mungkin itu Det. Kalau di sini kan apa tadi yo anaki yo. Ya, anaki, pundake, bukan kakinya. Kadang yo wong ada sing mentang nempel nasi kilo yo. Iya, padahal yang dia pundake. Ya kalau dalam satu hadis lain ini kan sampai sekiranya rapet sop itu sampai sekiranya anak himar itu tidak bisa melewati. Berarti Jadi kalau misalkan masih ada jarak sedikit tidak masalah itu ya. iya Nggak harus nempel ya. enggak harus nempel. Jadi memang terkenal neng Mekah seperti itu. Atung jamaah sing jaraknya adu-adu ke wong Indonesia. Ya terkenal seperti itu. Di luar itu seperti di Mekah itu seperti itu. Kita bisa niteni yang model jamaah ya. Orang-orang belum nempel, ya wong Indonesia ya. Ada lagi, masalah manunya, masalah jadi imam apa yang pekerjaan menjalankan uang Pak, yang sebut rentenir ya, iya. mengimami bisa enggak rentenir? Di sini apa ya yang dianjurkan oleh Rasulullah kan yang pertama dilihat dari segi bacaan Qur'annya. Yang kedua kalau sama-sama dalam ahli baca Al-Quran maka diambil dari segi sunnahnya. Kalau sunnahnya sama-sama maka dilihat dari usia hijrahnya atau masuk Islamnya atau dilihat dari usianya lebih tua mana, kan seperti itu. Terus dilanjutkan dengan walaupun ini dikatakan wa isnadu wahin ya, tapi bisa dijadikan dalil untuk orang-orang yang semacam ini, yaitu orang yang ahli la wala fajirun mukminan, ya kan ya. Orang yang ahli maksiat itu tidak boleh mengimami orang yang mukmin. Artinya maksiat kan macam-macam. Ada yang taruhlah rentenir atau yang sesuai dengan pertanyaan itu ya. Jadi seorang rentenir tidak boleh mengimami, itu enggak. Allah masalah itu kan pekerjaan urusannya karo Gusti Allah terserah. Yang penting dalam segi bacaannya dilihat dari segi bacaan Qur'annya bagus atau tidak. Itu masalah pekerjaan itu urusannya karo Gusti Allah ya. Nanti misalkan pekerjaannya taruhlah dia rentenir, iya. tapi bacanya bagus, boleh tetap diutamakan gitu. Iya. Karena bagusnya bacaan gitu. Bacaan. Tapi kalau memang makanya kan bukan dari segi bacaannya tapi kan dari segi fikihnya itu juga dilihat juga. Kalau saya ini bacaannya bagus tapi fikih orang paham ya. Karena kan kalau kita sholat kan yang dikedepankan juga fikihnya. Walaupun Al-Quran itu tetap menjadi yang pertama. Qra'uhum kan ya. Kemudian pembuatan soft yang kedua Det. Iya. Nah, misalkan kan ini satu sop pertama itu udah penuh Det. Iya. Nah, sop kedua itu mainnya di mana Det? Main di tengah. Gitu. Iya, tengah kemudian ke kanan, kiri. ke kanan selesai kiri. Dari tengah ke kanan Iya. ke kiri. Gitu. Iya. Iya. Iya, pas imam. Dari pas imam terus ke kanan selesai, kiri baru diisi. Kadang kayak sing kotak sebelah tangan. Yo kadang ya. Goret sing sempriwing ya. Sing sempriwing iso kipas angin. Masjid kan dekat. Iya. Posisi shop pertama udah sampai nonton. Iya. Tapi
dibuat dua barisan. Belum sampai bentuk, padahal kalau sampai bentuk itu bisa, tapi dipakai dua barisan. Ya makanya kan tadi saya katakan sampai rapat barisan baru buat sop yang kedua. Ini sebenarnya tidak mempengaruhi dalam hal sah atau tidaknya sholat, tapi tata cara kita berjamaah yang dianjurkan oleh Rasulullah itu semacam itu. Sofnya yang pertama itu dirapatkan, baru buat sof yang kedua. Jadi nggak ada kaitan dengan sah atau tidaknya sholat, cuma ini tata caranya wong jamaah. Ada juga yang seperti ini, Mister. Jadi dalam musola, ya itu malah disekat jadi dua. Iya. Nah, ini yang sebelah kanan, Oke, perempuan, iya. Kalau di musola ada yang seperti itu. Jadi Iya. otomatis haknya itu berjejeran dengan Iya. Ya tadi kan saya katakan kalau sekarang berarti yang paling berdekatan dengan perempuan itu yang terjelek, walaupun itu ada di depan. Tapi berarti alangkah baiknya walaupun berjejeran seperti ini, berarti yang perempuan lebih baik mundur, jangan berjejeran apa gimana? Jadi itu kan ada satir itu membatasi, bukan berarti jejer. Kalau jejer kan artinya berarti tidak ada satir, tidak ada penghalang. Terus yang perlu diketahui, yang wajib untuk diketahui itu perempuan ini bisa melihat gerakannya imam atau tidak yang di depan. Yang itu yang jadi masalah. Kadang orang tidak tahu, ya, atau orang tidak tahu tutup rapat tanpa mengetahui gerakannya imam. Padahal yang jadi yang jadi istilah kartu ase wong jamaah kan sing ngarep sing melihat gerakannya imam, sing repot kayak gue. Jadi otomatis ya jamaah batal tapi kalau tidak melihat gerakannya imam. Jamaah wadone sing melasi. Makanya orang dahulu itu banyak yang membuat satir transparan. Enggak, malah pakainya tembok, tapi di depannya dibuat supaya melihat dari, dan kebanyakan bukan di pas imamnya. Jadi memang biasa di sop yang keduanya laki-laki itu biasa macam itu. Gimana contohnya? Misalnya nih. Ini misalnya madhab kiblat sana ya. Ini pas ya. Lah jamaah di situ ada sop yang pertama dan ini ada sop yang kedua. Ini biasanya perempuan itu di sini pas. Jadi melihat gerakan daripada makmum, bukan imam lagi tapi makmum. Itu kalau orang dahulu membuatnya seperti itu kebanyakan. Enggak pakai satir tapi memang langsung tembok. Cuma di depannya itu pakai. Dulu kan pernah saya melarang untuk sholat di sebelah sini dulu. Iya, karena waktu itu memang putus. Karena Tembok. iya, Full tembok. iya, karena dulu putus. Beda kalau sekarang kan memang kalau ada ada pintu samping dan jamaah yang di depan pintu sana itu kan tidak dikatakan tidak sah, tidak nyambung. Yang nyambung itu yang di belakang. Nah, itu saya sering buka satir dibuka tak bangun sering ketika mengimam, ketika tidak cocok satirnya itu sering tak buka lagi. Ya maksudnya ya ditutup maning. Ada lagi monggo. Lebih baik satirnya yang digawe transparan deh. Gitu ya. Sikut kan Iya, yang penting dia gerakan di depannya. Kayak masjid ini kan seperti itu juga. Iya. Satirnya kan nggak transparan. Iya. Tertutup. Cuma kan ada lubang. Iya. Ada lubang yang bisa melihat gerakan tadi ini. Dan ada dhuwur kapan. Kalau dia mau pendek kan rapat. Ya kalau kan nggak rapat tuh ya.
Ini Pak, kalau berdiri di belakangnya ya nggak kelihatan dong. Terus yang penting kan ada yang melihat. Salah satu makmum itu yang melihat, dan yang melihat itu menjadi patokan. Ini kudune dari secuil bawa bulu. Gue pojok, Kalau misalnya di setengah meter, Yo paling setengah meter neng aku musola aku paling sepadan. Hadir sampai setengah meter tok. Iya, ini ada pembatas. Oh, ini triplek. Masalahnya kalau mengendalikan suara imam juga kurang sih gitu. Ya bukan Dia nggak bukan tahu gerakannya apa iya, sih. iya. Allah Akbar tuh orang ngerti imamnya lagi apa. Dan wajib, karena wajib melihat gerakan imam kan wajib. Melihat gerakan imam kan wajib. Mengetahui gerakan imam itu hukumnya wajib. Kalau tidak mengetahui gerakan imam, sekedar rung-rung enggak termasuk, kecuali kita melihat makmum yang di belakangnya imam ya, sampai ke sana pun nyambung masih. Tapi kalau memang benar-benar buta nengarepe ya laka wong ya, nengarepe laka wong terus memang putus dengan imam, itu yang jadi masalah. Sampun nggih. Pun lali. Pun Mas. Kalau tidak ada, monggo kita bersama-sama membaca surah Yasin dan doa tahlil.